Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Firman Panipahan. Kali ini saya akan membahas satu statement bukan statement tapi pendapat dari Rocky Gerung yang kemudian memberi pengaruh besar kepada anak-anak muda Indonesia ya. Dia mengatakan bahwa agama adalah urusan privat. Apakah benar agama itu urusan privat? Mari kita uji ya. Nah, jika agama adalah urusan privat, kenapa di KTP kita ada agama? Oke. Anda pasti akan menjawab bahwa agama di KTP itu penting untuk mengidentifikasi seseorang untuk urusan administrasi negara seperti pernikahan atau bahkan ketika dia mati hendak dikuburkan di mana. Pertanyaan saya, sejak kapan negara mengatur pernikahan orang berdasarkan agama pula? Gitu kan? Emangnya negara itu punya agama? Kan enggak juga. Dan ada urusan apa negara mengatur kuburan seseorang, mau dikubur di mana atau dikubur sesuai agamanya masing-masing. Setahu saya yang mengurus soal pernikahan hingga kematian itu hanya agama. Pemerintah hanya terkait hubungan bisnis saja. Misalnya orang menikah di KUA harus didaftarkan sebagai warga negara yang ingin menikah. Maka mereka yang akan menikah harus membayar uang 600.000 ke negara. Kemudian mendapat surat nikah, selanjutnya mereka diwajibkan untuk membuat KTP keluarga, KK, kartu keluarga dan seterusnya. Ketika seseorang meninggal, maka negara tidak mengurusnya sama sekali, kecuali yang meninggal itu memiliki dampak elektoral seperti ulama atau pahlawan. Maka dibuatlah oleh negara tempat kuburan itu sebagai wisata, ya katakanlah wisata religi yang ujung-ujungnya ada dana perawatan, dana potong rumput, dana buang sampah, dana penjaga kubur, dan seterusnya itu. Jadi simpelnya, urusan negara dengan kita hanyalah urusan administratif. Tidak ada soal agama dan keyakinan. Nah, dengan landasan inikah Rocky Gerung mengatakan agama itu urusan privat? Ini nanti yang menarik nih. Oke, saya kembali bertanya, apa benar agama hanya urusan privat? Kalau memang urusan privat, dasarnya apa? Saya tahu bahwa Anda akan menjawab bahwa dalam ajaran agama pun tidak ada paksaan dalam agama gitu ya. Agamamu adalah urusanmu dan agamaku adalah urusanku. Artinya apa? Kita boleh berbeda keyakinan tetapi jangan paksakan orang lain atau jangan paksakan saya mengakui keyakinan Anda. Kan itu dasarnya. Kita bisa hidup berdampingan walaupun berbeda keyakinan. Lalu apakah keyakinan tersebut yang dimaksud urusan privat? Sehingga tidak boleh diusik oleh pertanyaan publik. Nah, di sini ada dua hal ya, bahwa pertama negara tidak mengurus agama, kemudian keyakinan adalah urusan privat. Oke, saya terima dasar pemikiran seperti itu, bahwa keyakinan itu ranahnya adalah kepatuhan seseorang terhadap apa yang diyakininya. Pertanyaannya adalah bagaimana seseorang tahu bahwa keyakinannya itu benar atau salah. Di sini paradoksnya. Nah, karena untuk meyakini sesuatu dan mengetahui itu benar dan salah, atau bagaimana seseorang memperoleh keyakinan tersebut, kan keyakinan itu tidak tiba-tiba muncul gitu kan. Pasti kalau kita mau berpikir secara sistematis bahwa seseorang memperoleh keyakinan bukan pemberian, bukan hadir begitu saja turun dari langit. Akan tetapi pasti melalui orang yang kemudian disebut guru. Seorang guru menjabarkan sebuah ajaran juga pasti berdasarkan ilmu dengan standar logika. Karena kalau sebuah ajaran disampaikan tidak masuk akal, pasti tidak ada yang percaya apalagi yakin dengan ajaran tersebut. Oke, tentang keyakinan ya. Apakah keyakinan itu hanya ada pada agama? Nah, di sini saya ingin menguji ya. Kalau dikatakan keyakinan itu adalah urusan privat dan negara tidak pernah mengurus keyakinan, maka saya akan uji apakah keyakinan itu hanya ada pada agama. Ternyata tidak juga. Dalam ilmu pengetahuan juga berdasarkan keyakinan. Jika tidak memiliki keyakinan, maka sebuah penelitian ilmiah tidak akan mendapat sebuah kesimpulan. Karena setiap kesimpulan sifatnya subjektif karena berdasarkan keyakinan. Karena ketika kita memperoleh sebuah data, kita harus yakin dengan data tersebut bahwa data tersebut sudah kredibel atau sudah valid, sudah divalidasi. Kalau kita ragu dengan sebuah data, maka penelitian akan kacau.
Oleh karena itu harus yakin terlebih dahulu, baru diuji keyakinan itu dengan sebuah metode ilmiah berdasarkan argumentasi. Meyakini sesuatu adalah keputusan individu, tapi menguji keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang diyakininya adalah tuntutan ilmu pengetahuan. Termasuk keyakinan dalam agama. Keyakinan itu harus terus diuji konsistensinya. Jika agama tidak konsisten dengan keyakinannya, dengan kebenarannya, sehingga membuat orang yakin terhadap itu, untuk apa diikuti cara pandangnya kalau tidak bisa diuji, kalau tidak konsisten. Makanya ada ungkapan dalam Islam itu bahwa Islam itu solih likulli zaman wal makan. Islam itu hidup di setiap zaman dan di setiap tempat. Artinya apa? Makanya agama Islam itu minta diuji terus-menerus. Islam dalam pengertian saya tidak menyinggung agama lain. Mungkin agama lain juga memiliki persamaan kalimat seperti itu. Dari sini maka sudah terang bahwa agama bukanlah urusan privat. Agama adalah urusan publik. Oleh karena itu agama seharusnya mampu menjawab tantangan zaman. Sebagaimana ilmu pengetahuan juga selalu berkembang untuk menjawab tantangan zaman. Jadi kesimpulan saya adalah tidak tepat jika mengatakan agama itu adalah urusan privat, karena dasarnya adalah keyakinan. Bagaimana dengan ilmu pengetahuan yang dasarnya juga keyakinan? Itu menurut saya di situ kekeliruannya. Urusan agama bukan urusan privat, bahkan agama sendiri menyatakan silahkan uji saya, gitu kan? Artinya apa? Dia terbuka untuk publik. Jadi tidak ada yang privat gitu. Terima kasih.